problem apa yang mau Anda solve. Akan ke sana sih. Mau bisnis digital, mau bisnis biasa, barang fisik, skincare, fashion, dan sebagainya. Kuncinya adalah problem apa yang mau Anda solve yang berbeda. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Saya pengen ngebahas seputar yang saya posting tadi. Kayaknya dari tadi banyak sekali yang sudah posting ya di Instagram saya ya. So ini saya buka dulu Instagram saya. Ini HP saya cuma satu sih. Jadi sebentar saya buka dulu di laptop saya. Sebentar ya. Instagram. Hello. Sebentar. Sebentar, tadi saya sempat posting dan yang komen banyak juga ternyata ya. Bisa nggak dibuka dari sini? Oke, sebentar ya. Oke, so sudah kebuka nih di Instagram saya. Jadi pada malam hari ini kita ngobrol santai aja teman-teman. Kayak ya santai aja lah ya, tanya jawab Q&A gitu. Jadi kalau misalkan Anda ada pertanyaan apapun itu ketik aja. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas bareng gitu ya. Oke, so yang pertama begini. Um, bahas cara mengembangkan bisnis digital. Oke. Nah, ini perspektif saya nih teman-teman ya. Kalau yang disebut bisnis digital buat saya itu bikin kayak Tribelio sih. Tapi kalau Anda cuman jualan barang, jualan skincare, jualan apapun itu, dan menggunakan digital marketing, itu bukan bisnis digital buat saya. Ya Anda pakai media digital aja, tapi bisnisnya sendiri bukan digital. Karena bisnisnya Anda punya barang fisik. Jadi bedakan bisnis digital dengan bisnis biasa yang menggunakan digital marketing. Itu dulu sih. Jadi saya nggak tahu apakah ini yang disebut dengan bahas cara mengembangkan bisnis digital ini konteksnya seperti apa. Karena saya takutnya akan berbeda gitu. Karena di kepala saya kalau bisnis digital itu ya startup digital begitu, bangun kayak Tribelio, bangun kayak Tokopedia, kayak Gojek dan yang lain-lain. Itu yang kalau di kepala saya bisnis digital seperti itu sih. Nah, kalau memang goalnya adalah ngembangin startup digital, wah, kalau dibahas gak bakal selesai. Itu luas sekali sih sebenarnya sih. Balik lagi gini sih, balik lagi adalah problem apa yang mau Anda solve. Akan ke sana sih. Mau bisnis digital, mau bisnis biasa, barang fisik, skincare, fashion, dan sebagainya. Kuncinya adalah problem apa yang mau Anda solve yang... Nah, kalau bisnis digital, challenge terbesarnya adalah apa ya? Digital itu gede banget ya. Sehingga kalau misalkan Anda nggak cepat, kompetitor itu akan dengan mudah menghajar Anda. Nah, ini problem banget. Jadi, Anda baca bukunya Blitzscaling. Jadi benar-benar harus bangun skill itu dengan cepat banget. Makanya orang-orang sampai pakai duit investor, bakar uang dan sebagainya. Ya itu yang disebut dengan startup digital. Kenapa sampai harus bakar duit investor? Karena kalau Anda nggak bakar duit investor, growth-nya pelan, ada orang yang bakar duit investor, Anda udah langsung kalah. Itu dulu sih mindsetnya di situ. Jadi jangan sampai berpikir bahwa dia nggak ngerti bisnis lah, cuma bisa bakar duit investor. Bukan begitu. Tapi kalau Anda nggak bisa jadi nomor satu, nomor dua masih oke ya. Tapi kalau sampai ketinggalan jauh banget, ini udah langsung lewat. Bayangin ya, kalau misalkan Anda tidak menggunakan duit investor, kemudian Anda nge-grow pelan, dan orang lain ngelihat bahwa, ternyata yang dikerjain itu kenceng banget ya, bagus ya sebenarnya ya. Tapi kecil, tapi pelan. Oke, kenapa nggak saya ambil duit investor, kebetulan kenal begitu, hajar langsung, kejut langsung, langsung nomor satu. Yang kecil-kecil tadi udah langsung mati. Karena kalau di dunia digital begitu, teman-teman, nggak ada yang namanya cuman sekedar perang harga. Harganya nggak pakai perang, harganya di set langsung nol. Kalau kompetitor Anda langsung dihargai nol, terus Anda mau jual berapa? Dimurahin. Apanya dimurah itu nol. Yang bisa Anda lakukan diminusin. Itu yang quite challenging ya kalau ngomongin bisnis digital ya. Real estate to digital, kalau di-explore di marketplace matter apa USP-nya menurut Denny? Saya nggak terlalu paham sih, maksudnya real estate to digital itu apa? Apakah cuma sekedar digital marketingnya aja? Atau membuat bisnis digital di seputar real estate? Berarti bikin kayak rumah 123 gitu? Atau rumah.com gitu?
kayaknya kalau itu sudah ada kan ya. Harus cari sesuatu ya, bisnis model baru yang benar-benar disruptif istilahnya. Itu yang mesti dicari sih. Makanya bedain antara bisnis digital sama digital marketing. Jadi go digital itu apakah bisnis modelnya mau di twist kayak misalkan ojek biasa jadi Gojek misalkan, atau dulu ada taksi, ada Grab, ada Uber misalkan. Apakah itu? Karena kalau itu berarti dia merombak bisnisnya. Bisnisnya itu adalah platform. Bukan beli motor-motor begitu. Mobilnya semua sudah pakai partnership semuanya. Jadi hopefully Anda paham ya. Kalau digital marketing untuk agent travel umroh gimana? Saya tuh kemarin lagi mikir-mikir. A few years ago, Anda tahu yang namanya website namanya dream.co.id ya? Yang punya teman saya, dream.co.id. Nah, dream.co.id ini sebenarnya adalah website yang seputar Muslim. Seputar Muslim. Jadi trafficnya cukup besar. Sebentar, saya kasih lihat di sini. Nah, ini ada dream.co.id ya. Dream.co.id. Ini seputar Muslim ini. Harusnya. Saya akan buka pakai similarweb.com. Anda tahu similarweb nggak sih? Similarweb.com. Kalau saya ketik di sini dream.co.id, kurang ID ya. Lumayan juga sih. Visitnya adalah 4,3 juta. Nah, kalau saya sih mikirnya kemarin adalah, what if ini traffic ke website Muslim? Ya, saya nggak tahu sekarang ya. Waktu saya ngobrol sama pemiliknya dulu sih ngomongnya masih website yang seputar Muslim. Saya nggak tahu. Makanya kan ada Al-Quran digital segala kan di sini kan. Nah, kayak begini-begini gitu kan. Hijab of the day, ya seputar-putar itulah. Intinya Dream itu seputar itu gitu. Nah, kalau di sini terdapat traffic yang setiap bulannya ada 4 juta orang datang ke sini, kenapa nggak kerja sama di sini aja? Masa sih di sini? Ini kan sampai ada jadwal sholat hari ini kan ya. So artinya adalah ini benar-benar website tentang Muslim. Jadi harusnya saya masih benar nih. Nah, kalau gini, kenapa nggak ajak kerja sama dia untuk bikin umroh, travel umroh tadi, partnership aja sama dia? I don't think dia punya deh. Dia nggak punya sih. Kalau saya akan ajak dia kerjasama sih. Kalau dia mau kerjasama, maka saya akan tiba-tiba mendapatkan source of traffic Muslim yang kemungkinan besar kalau punya uang pasti mau umroh. Itu cara pikir saya. Nah, ini loh yang saya sebut tadi, nanya kan Dream 100 itu apa? Ya ini strategi yang saya sebut dengan Dream 100 kayak begini. Jadi cari siapa yang bisa jadi partner, yang kalau trafficnya datang ke sini terus bisa menambah klien dari punya kita. Itu sih kalau saya, itu yang disebut dengan Dream 100 ya. Oke, saya balikin dulu bentar ya. Nangkep ya, itu Dream 100. Jadi saya akan mencari siapa orang yang bisa menjadi partner di mana produk saya bisa dipakai dia rutin. Jadi kalau misalkan saya jualan kalau misalkan saya jualan sabun cair gitu, misalnya contohnya sabun cair gitu, maka saya akan mencari siapa yang pakai sabun cair saya. Misalnya saya akan masukin ke tempat-tempat fitness, deal dengan satu tempat fitness yang punya cabang banyak sekali di Indonesia, maka tiba-tiba pengguna saya itu adalah klien mereka semua. Dan kalau satu tempat fitness bisa ada ratusan orang yang join dan sekian persen mandi di tempat fitness, maka mereka semua tiba-tiba menjadi customer saya juga kan, karena pakai produk saya. Itu yang disebut dengan Dream 100. Jadi caranya organik dan skillnya gede, unlimited skillnya. Dan Anda hanya membayar kalau ada penjualan kan. Bahkan bisa beli putus tuh di situ. Terus bentar, saya ini buat semacam marketplace yang map basis, jadi setiap orang lewat dia akan bisa tahu properti mana yang akan dijual. Nah, oke, menarik. Target marketnya siapa sekarang? Kemarin ketika ngobrol sama, bukan ngobrol sih, saya sempat baca di mana ya kemarin itu ya. Ada startup tentang
tentang jual beli jual beli mobil bekas. Dan apparently target marketnya itu bukan end user loh. Target marketnya dia itu adalah para pedagang motor bekas. Of course, orang end usernya akan datang. Tetapi apps-nya, website-nya semua, memang didesain untuk resellernya. Karena apa? Karena statistiknya, ini market risetnya adalah orang awam yang benar-benar bukan pedagang nih, itu membeli satu mobil every 7 years, 7 tahun. I think ini di luar negeri deh. Saya sempat baca itu. Jadi kalau satu orang belinya 7 tahun sekali, maka nggak ada gunanya dia download aplikasi untuk cari mobil yang dia mau beli kan. Nah, maka di sini kalau misalkan bikin semacam marketplace yang map basis, setiap orang lewat dia akan bisa tahu properti mana yang akan dijual, target marketnya siapa, dan apakah itu on daily basis problemnya. Karena kalau misalkan tidak on daily basis, problemnya adalah orang nggak bakal download aplikasi kita atau marketplace kita atau buka tempat kita nggak akan buka. Karena apa? Karena dia nggak butuh sekali, selesai, dia nggak akan buka lagi sampai orang beli properti itu berapa tahun sekali sih. Bahkan kayak seumur hidup ada yang 1 kali. Ya ada yang beberapa kali ya, dari kos-kosan, pindah ke apartemen, pindah ke rumah biasa. Tapi saya nggak tahu seberapa sering itu. Jadi target marketnya maybe ke penjual bahkan. Makelar dan sebagainya. Yang disuruh upload sana, makelarnya akhirnya yang disuruh ngajakin orang untuk datang ke websitenya tadi. Jadi itu pola pikir yang harus dipahami sih. Kemudian tadi ada yang nanya OLX. Bukan OLX, I think di luar negeri sih. Saya belajar bisnis di kampus, tapi kesannya kayak bukan belajar bisnis, tapi belajar bagaimana berjualan. Sebenarnya secara simpel bedain bisnis atau jualan biasa seperti apa. Oke, sip. Jualan nih semas, jualan tuh harus ya. Jadi kadang-kadang ada yang ngertinya bisnis tapi nggak bisa jualan tuh juga mati duluan gitu. Jualan ya jualan. Oke, ini ada buku nih. Nah, ini ada buku saya. Saya jualan ke Anda nih. Ayo, yang belum beli, belum baca, nih beli sekarang juga. Klik link di bio, itu jualan. Oke, that's selling. Di dalam bisnis itu pasti ada jualannya. Udah pasti, karena kalau bisnis gak ada jualannya, ya nggak ada bisnisnya, gitu kan. Tetapi banyak yang salah kaprah tentang bisnis dan jualan itu disamakan, padahal sebenarnya beda. Nah, ketika Anda membangun sebuah bisnis, Anda membuat sebuah entity baru. Jadi misalkan saya akan punya PT, Tribelio. PT apa? PT ya, bukan barangnya, oke? So it's a company-nya. Jadi ada PT-nya, ada CV-nya dan sebagainya. Ada istilahnya ada entitasnya. Oke. Nah, ada entitasnya di sini. Di sini harusnya ada sebuah sistem, makanya kita bikin namanya SOP, autopilot dan sebagainya. Karena harusnya bisnis ini bisa running tanpa Anda. Karena apa? Anda mau bisnis Anda jalan terus. Tapi kalau Andanya jalan-jalan, bisnisnya nggak bisa jalan, nah ini berarti bukan bisnis ini. Ini berarti Anda berjualan. Cuman dinaungi oleh nama PT dan sebagainya. Ya, jadi sebuah bisnis itu adalah sebuah entity di mana kalau Anda keluar, bisnis ini bisa Anda jual loh sebenarnya. Ini jadi sebuah entitas yang bisa Anda lepas, Anda IPO, dijual, dibeli orang lain dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan ini tidak bisa Anda lepas, berarti Anda masih dagang, masih jualan. Itu aja. Saya dulu berangkat dari pedagang soalnya. Jadi selalu mentor saya selalu mengatakan, Dan, lu suka jualan, jago jualan, tapi lu selalu lupa bikin bisnis. Itu saya diomongin bolak-balik. Sampai akhirnya oke, paham saya. Sekarang akhirnya ngerti. Ternyata bikin bisnis itu kayak begini. Maka sekarang, kalau Anda bikin bisnis, pertanyaannya gini. Anda bisa jawab nggak nih? Kira-kira kalau Anda jual bisnis Anda, nilainya berapa? Ada nilainya. Karena itu yang dibangun nantinya. Bukan dagangnya ya. Kayak misalkan gini, Anda kalau properti pasti ngerti dong. Beli properti, saya jadiin Indomaret misalkan. Oke. Saya jadiin Indomaret. Maka terjadi cash flow di situ, itu adalah cash flow saya. Tetapi dalam waktu 5 tahun, ketika rumah ini capital gain-nya naik, harga tanah naik, harga rumah naik, dan sebagainya, rumah ini bisa saya jual dengan harga yang lebih mahal lagi. Jadi ada 2 income dong di sini. Ada income dari cash flow hariannya, ada value capital gain-nya setelah 5 tahun atau setelah 10 tahun dan sebagainya. Jadi ada 2 income nih. Maka sebenarnya kan income terbesarnya adalah dari capital gain sebenarnya. Maka bisnis juga begitu. Anda lihat orang kaya itu bukan dari jualan. Coba deh, orang kaya dari jualan dari mana? Orang kaya itu dari capital gain atau dari value yang di-build dia di company-nya. Jadi company-nya memiliki nilai yang luar biasa banget. Maka Anda bisa lihat kan kayak Facebook misalkan, Mark Zuckerberg misalkan, Tesla misalkan. Itu bisa kekayaannya meningkat sekian persen, triliunan begitu. And then kena pandemi turun triliunan begitu kan. Itu karena yang dilihat itu adalah nilai dari company-nya. Jadi kalau Anda lihat orang terkaya di dunia,
itu bukan sekedar cuma jualannya. Yes, jualannya iya, itu salah satu faktor untuk membangun nilai. Tetapi kalau nggak salah kemarin Coca-Cola aja, Coca-Cola aja, itu nilai brandnya aja udah luar biasa besar sekali. Nilai brandnya, bukan cuma jualannya, tapi brandnya ada nilainya gitu. So, itu yang harus Anda perhatikan. Jadi itulah bedanya antara dagang dan bisnis. So, bisnisnya Anda build atau Anda cuma muterin dagangnya doang. Itu sih. Oke, paham ya? Kok bagaimana mindset dasar yang harus dimiliki ditanam dalam pikiran kita untuk seseorang yang ingin jadi pebisnis? Ya itu tadi, balik lagi tadi, bisnisnya apa nih, yang mau dibuild itu apa dan nilainya apa. Jadi kalau hanya jualan bisa kaya tapi kemungkinan agak lama, nggak bisa. Gimana caranya? Ya balik lagi ya, yang disebut kaya itu kan relatif sekali ya. Jadi tapi kalau Anda lihat nih ya, kemarin tuh saya kan berpartner dengan Pak Hermanto Tanoko misalnya. Saya sempat pada waktu itu malam hari dinner bersama dengan beliau gitu di hotelnya. Kemudian saya bilang gini, Pak, ini Avian kan mau IPO nih. Lompat dong. Dari ranking 39 terkaya, pasti lompat tuh. Saya bilang gitu. Dia bilang kan waktu itu kayak, enggak lah, harusnya masuk tahun depan sih. Karena saya IPO-nya agak late kan, Desember kan. Harusnya masuk tahun depan tuh. Tapi apparently yang terjadi kan bener ya. Jadi, begitu Avian IPO, kelihatan di mata publik, maka dia lompat tuh. Dari ranking terkaya nomor 39 naik ke ranking 11. Hari ini sudah naik lagi ke ranking 10. Jadi sebenarnya naik lompatan ini adalah karena bisnisnya jadi kelihatan di mata publik. Itu yang orang awam melihatnya sebagai, oh orang kaya. Yes, kalau sahamnya dijual semua, ya duitnya banyak memang. Tetapi itu adalah paper asset. Kekayaan kan seluruhnya ya teman-teman ya. Bukan kalau punya saham di sana nggak dinilai. Enggak, kan paper asset. Kan Anda juga beli saham kesana kemari kan kemarin. Itu kan juga aset Anda. Nah, jadi itu. Ketika ngobrol IG Live sama saya kemarin, Pak Hermanto juga, dia bilang, sebenarnya dari 39 ke ranking 10, 11 atau 10 itu nggak ada yang berubah sebenarnya. Nggak ada yang istilahnya kayak jualan saya meningkat luar biasa banget sehingga kekayaannya tiba-tiba lompat. Enggak, karena itu adalah value yang kelihatan oleh publik. Tapi value-nya gede gitu kan. Nah, sekarang bisnis Anda sendiri, itu value-nya apa? Bukan jualannya, tapi value dari company-nya. Itu mindset-nya, gitu sih sebenarnya. Alright, so hopefully Anda jadi paham ya, ini value company-nya. Nah, sekarang yang ditanya, kalau itu ditarik mundur, value Anda dihasilkan dari apa? Value itu dihitungnya dari mana? Nah, ini yang tricky sebenarnya. Oke, ini yang tricky. Ada yang bilang dari omset dari omset atau dari profit dikali sekian, EBITDA lah, whatever gitu kan ya, cara ngitung dari sebuah value-nya. But, kalau Anda ngitung dari omset, WhatsApp itu gak ada omsetnya loh. Value-nya kayak billions of dollars. WhatsApp gak ada ini kan waktu dibeli. Instagram waktu dibeli sama Facebook, itu gak ada apa-apanya. Dibeli 1 billion. Artinya adalah bahwa valuasi itu kayak lukisan. Siapa ngelihat dan ngelihat value, ya dia beli. Maybe orang lain yang ngelihat value-nya dari WhatsApp atau ngelihat value-nya dari Instagram. Tetapi karena ini ditunjukkan ke depan Mark Zuckerberg, dia ngelihat bahwa oh ini kalau di-combine sama Facebook, ini luar biasa. Hanya dia yang bisa ngelihat value-nya. Coba Instagram dikasih ke orang, let's say orang di Indonesia gitu. Kayak mahal banget sih kayak begitu. Tapi Facebook berani beli 1 billion US dollar untuk Instagram waktu itu. I think WhatsApp dibeli 19 billion ya, kalau nggak salah. Saya agak lupa. Tetapi jadinya di situ. Maka pertanyaannya adalah ketika Anda ngebangun bisnis, apa yang menjadi patokan itu bisa meningkatkan value dari company Anda. Itu nomor 1, harus dicari tahu. Kalau Anda bisnis konvensional, of course yang Anda cek adalah omset. Oke, itu yang dicek. Tetapi kalau Anda bisnisnya sudah tidak jelas, bisnis digital itu sebenarnya nggak jelas. Bisnis modelnya nggak jelas kalau bisnis digital. Maka dari itu orang mencari pivot sana-sini, pakai duit investor pivot sana-sini, mencari bisnis model yang jelas yang bisa di-scale. Nah, kalau misalkan kayak Instagram kemarin, dia dibeli bukan karena cuma teknologi doang, teman-teman, tapi karena usernya gede banget. Karena Anda lihat, Snapchat, saya pernah bikin video di tahun 2016 apa 2015 ya, kayak saya bilang bahwa Snapchat is the future nih gitu. Nah, Snapchat mau dibeli sama Instagram. Berarti argumen saya benar dong waktu itu. Tetapi waktu itu tidak dilepas. Snapchat nggak mau dijual ke Instagram, nggak mau. Akhirnya adalah Facebook membuat fitur Snapchat
Di semuanya. Anda lihat kan, di WA ada fitur posting story. Di Messenger ada posting story. Di Facebook ada posting story. Di Instagram ada posting story. So, teknologinya kalau nggak bisa dibeli, kalau dia nggak bisa beli Snapchat dan database-nya, teknologi gampang. Facebook itu langsung copy aja semuanya. Dipasang di 4 titik tadi. Sambil dia melakukan testing sebenarnya. Mana ya yang works? Mana ya yang works? Jadi Anda bisa lihat kan, kayak fitur Snapchat itu ada di mana-mana jadinya. Setelah dia gagal membeli Snapchat. Nah, jadi itu jadi database. Jadi value-nya adalah dari database dan istilahnya bukan bisnis model ya, tetapi keseruan di dalam Snapchat, bentuknya itu loh kayak snap, and then diposting, and then bisa hilang dalam 24 jam, itu ternyata itu ketemu yang bisa menarik banyak orang masuk. Nah, itu yang sebenarnya mahal tuh di situ. Plus karena traction-nya udah ngebut nih, udah sekian juta orang gitu misalnya. Nah, kalau misalkan dia harus ngejar dari nol, sebenarnya adalah wasting time banget. Biasanya orang-orang kayak gini nggak mau wasting time sekali. Jadi dibeli. Tapi karena Snapchat nggak mau dibeli, ya udah terpaksa harus bikin dari awal. Gitu sih. Itu yang maka dari sini Anda jadi bisa melihat kan, tidak melulu tentang omset. Karena bisnis digital tadi. Oke, so saya agak expand penjelasan saya sedikit ya. Saya agak expand sedikit. Kenapa startup digital dan kenapa saya build Tribelio? Saya nggak akan bahas ke yang lebih yang biasanya, tetapi gini mikirnya. Satu, saya udah pernah bikin bisnis yang biasa, maksudnya bikin bisnis yang jualan suplemen, itu udah pernah jualan skincare, saya pernah jualan properti, saya pernah MLM, saya pernah ngajar di kelas, saya pernah jualan buku, sekarang masih saya lakukan. So, kenapa Tribelio? Tribelio is not profitable as in today, itu nggak profitable. Tetapi buat saya adalah gini. Saya pengen bermain di sebuah industri yang berbeda dengan yang saya kuasai. Kalau saya cuma jualan suplemen dan sebagainya, saya udah 20 tahun. Jadi di kepala saya kayak rada ya udah 20 tahun gitu loh. Saya pengen cari sesuatu yang baru, challenge baru gitu. Karena saya berpikir bahwa mumpung masih kuat, mumpung masih glowing begini, saya masih bisa live kayak begini, ya kenapa nggak do something yang di luar kemampuan saya. Itu ceritanya seperti itu. Nah, kenapa Tribelio? Karena satunya begini. Investor yang punya duit banyak itu pasti cari bisnis untuk diinvest. Oke. Nah, ada orang-orang yang punya duit gede banget tidak mau beresiko. Biasanya itu disebut PE ya. Anda tahu PE, private equity. Mereka cuma mencari kayak kalau saya invest duit saya naik 2 kali aja udah oke. Istilahnya kayak begitu. Ini saya simplify banget ya supaya Anda paham. Duitnya gede banget, mungkin udah kayak ratusan atau puluhan triliun gitu. Itu orang nggak nyari yang berisiko dengan duit sebesar itu. Dia nyari yang aman-aman aja. Maka orang-orang kayak begitu masuk ke private equity dan mereka nyari bisnis-bisnis yang sudah gede dan sudah established. Sehingga masuknya gede, ngelipetnya juga ya 2 kali gitu. It's okay. Buat mereka it's okay. As long as growing. Nah tapi, of course ada orang-orang yang berani berisiko lebih dan pengen lipetnya banyak. Lipetnya bisa kayak 10 kali dalam 5 tahun gitu ya. Jadi bukan cuma kayak naik bertahap, naik pelan-pelan, bisnis dijalanin aja, bukan kayak begitu. Tetapi gimana caranya saya bisa masuk ke sebuah company yang dalam 5 tahun duit saya tuh naiknya 10 kali lipat nih. 10 kali lipat loh, itu patokan mereka tuh. In 5 years. Nah, jadi Anda mikir kan, ini ngomongin bukan omset teman-teman, ini ngomongin tentang value. Oke, value. Nah, sekarang bisnis apa yang kalau Anda invest bisa naik 10 kali? Dan 10 kali ini angkanya harus besar juga, bukan angka yang kayak saya kasih 1 juta, in 5 years harus balikin 10 juta. Bukan kayak begitu. Karena duitnya juga gede, tetap aja duitnya gede. Duitnya ada triliunan juga, tetapi dia akan masuk kayak 10 miliar, 20 miliar, kayak begitu. Ya, 30 miliar. Masuknya kan seperti itu. Bukan masuk yang langsung 1T, 2T, 3T gitu. Tapi duitnya tetap triliunan, tetapi masuknya yang kecil-kecil untuk ngambil risiko yang lebih tinggi, tapi lipatnya lebih besar lagi. Nah, dari situ, itu masuk ke venture capital. Kan Anda tahu sendiri visi-visi yang sekarang lagi ramai sekali dibicarakan. Nah, visi-visi sendiri ini akan mencari sesuatu yang bisa lompat cepat, lipatnya cepat. Oke, yang lompatnya cepat dan lipatnya cepat. Yang nomor 1, yang lipatnya cepat adalah di teknologi. Kenapa di teknologi? Banyak bisnis modelnya yang belum jelas. Sehingga mereka mencoba masuk beresiko. Kalau nggak jadi ya udah bubar. Tapi kalau jadi lompatnya tuh luar biasa banget. That's why teknologi. Makanya saya masuk ke teknologi. Makanya saya build Tribelio itu sebenarnya. Nah, berikutnya adalah movie. Anda lihat kemarin KKN dan sebagainya. 9 juta masuk best selling all time di Indonesia.
dengan income kayak berapa ratus miliar gitu kan. Nah itu berapa tahun? Kan cepet ya, modalnya segitu dibangun berapa lama, udah langsung dapatnya ratusan miliar. Kayak wow gitu, lipatnya luar biasa sekali. Dan itu masih kayak terus-terusan kan. Itu. Kalau Anda tarik lagi ke kayak ke Disneyland, Disneyland bisa beli Star Wars, Disneyland beli Marvel, itu nggak cuma kayak KKN. KKN mungkin kayak oke, dijual kayak sekarang dapat ratusan miliar, that's okay. Tetapi kalau Disney, mereka udah mulai jualan merchandise-nya, mereka jualan licensing-nya, bahkan Bonel saya aja kan license ke Disney kan. Artinya adalah Disney tiba-tiba bisa dapat income dari jualan produk orang lain yang dia sama sekali nggak tahu. Saya jualan Bonels harus bayar royalti ke Disney karena saya pakai lisensi ada gambar Disney di diffuser saya. Nah kan berarti mindsetnya udah bukan kayak saya harus cari barang apa, saya harus cari barang ini, saya jual, saya dapat profit. Nggak cuma gitu mikirnya. Kalau sudah selevel Disney, dia akan bikin story-nya, hook story over dan yang lain-lain, sehingga nantinya kalau orang suka, maka itu brand jadi brand equity dan itu bisa dilicensingkan sehingga orang-orang yang pakai gambar itu jualan produknya mereka sendiri bukan produk Disney dan Disney tetap dapat duit. So that's the mindset guys untuk nge-create sebuah ekosistem gede. Ya jadi saya barusan ngobrol sama teman saya kemarin, dia menyebutkan ada 3 itu sih kurang lebih. Jadi ada teknologi, that's number 1, and then ada movie kayak Top Gun, bikin kayak movie-movie begitu, and then yang berikutnya adalah biotech ya, bikin vaksin dan sebagainya. Itu juga kalau jadi langsung penggunanya seluruh dunia gitu. Jadi wow banget kan. Ya, so kurang lebih itu alasan saya kenapa saya mau saya bikin Tribelio itu. Salah satu alasan ya. Jadi selain memang karena saya di backgroundnya digital marketing dan sebagainya, I use the tools dan sebagainya, tetapi intinya adalah saya pengen mengeksplor sesuatu yang saya sendiri belum pernah menguasai. Itu jadi I want to challenge myself. Hopefully Anda juga dapat mindset ini ya, bisa men-challenge yourself gitu. Kayak kemarin ada yang kayak, Dan kalau company saya dibeli orang dan saya udah di umur 40, mendekati 40 gini, kayaknya kok gimana gitu ya, habis itu nggak punya kerjaan lagi gitu. Di kepala saya kayak, saya start Tribelio di usia 41 teman-teman. Itu kayak 3 years ago. Jadi bener-bener ya nggak semua orang punya ambisi yang sama sih, but it's okay.